Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di mata pelajaran informatika. Hari ini kelas 9D. Masuk semua ya? Oke, bagus. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya konsep-konsep yang akan kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan masuk ke inti dari pembelajaran KKA yang kita integrasikan dalam mata pelajaran informatika kelas 9. Ya. Di pengantar kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengintegrasikan mata pelajaran KKA ke dalam informatika. Nah, kita masuk ke dimensi yang pertama dari materi coding dan kecerdasan artifisial, yaitu materi berpikir komputasional. Nah, materi ini kita pelajari sebagai bagian dari KKA yang kita integrasikan. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita nanti akan pertama mempelajari konsepnya dulu. Ya, saya jelaskan konsepnya untuk menjadi dasar pengetahuan kalian. Setelah itu kalian akan mendalami materinya dengan membuat peta konsep. Ya, peta konsep sederhana itu sebagai bahan kalian mencoba memahami dan memasukkan ke memori. Setelah itu, kalian punya bekal di memori kalian tentang konsep, baru kita masuk ke penyelesaian masalah yang dimaksud di sini. Ya, masalahnya apa? Nanti kita lihat. Gitu ya. Jadi alurnya pertama kita pelajari konsep, kalian akan mengeksplorasi, memahami konsepnya, habis itu mencoba menyelesaikan kasusnya. Sebenarnya ada dua kasus yang bisa kita selesaikan di pertemuan ini. Tapi karena ada pemotongan jam, berarti kita kali ini nanti satu kasus saja. Ya, kasusnya sederhana, menarik, tapi ini kalian perlu memahami konsepnya. Ya, supaya materi berpikir komputasional benar-benar dipahami. Kita coba ya. Nah, kita di sini, di materi berpikir komputasional ini, nanti kita akan ada 3 topik, ya. Pengenalan pola, algoritma, dan struktur data. Nah, untuk pertemuan yang kali ini, kita akan fokus ke berpikir komputasional yang struktur data. Di sini struktur data nanti ada struktur data pohon, kemudian graf. Cuman nanti kita tambahkan, karena struktur data itu secara lengkap itu ada 4 model. Kita kenali semua sekalian biar paham. Nah, sebelum masuk ke sini kita ingat-ingat lagi berpikir komputasional ya. Jadi di sini nanti kalian pertama harus memahami berpikir komputasional dulu. Setelah itu kalian akan mengenal struktur data, list, stack, graph, dan tree. Ini bagian dari berpikir komputasionalnya. Kemudian yang ketiga, kalian akan mengenal dan mencoba menyelesaikan masalah yang mengandung struktur data. Itu fokusnya seperti ini. Coba kita ingat lagi, berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional adalah proses berpikir kita dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang mirip dengan cara komputer memecahkan masalah. Mirip, jadi terstruktur, sistematis, kan gitu, ciri-ciri dari komputer itu. Kalau kita pahami sebenarnya berpikir komputasional itu bukan tentang belajar coding. Ya. Sebenarnya enggak terus coding aja gitu, enggak. Memang ini akan sangat mendukung dalam coding. Tapi berpikir komputasional sendiri itu sebuah pola pikir
Pola pikir menyelesaikan masalah. Masalahnya apapun. Kayak ketemu di mapel apapun. Masalah di kehidupan sehari-hari juga. Jadi pola pikirnya bisa diterapkan. Ya, jadi ini umum. Meskipun nanti kita di sini kita arahkan ke arah coding. Itu ya yang perlu dipahami ya. Nah, kalau kita ingat lagi, 4 konsep berpikir komputasional itu ada 4. Yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, ini sudah kita ulang-ulang terus dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, dekomposisi yang perlu kalian ingat adalah memecah-mecah. Ya. Dari satu yang besar dipecah, ada bagiannya apa. Di sini dipecah lagi. Ini namanya mendekomposisi. Kemudian pola itu berarti kita mengenali pola. Ada sebuah pola, artinya apa, berarti selanjutnya bagaimana. Itu berarti kita mengenali sebuah pola atau karakteristik. Ya, sebuah objek, sebuah perilaku, itu pasti ada polanya. Nah, itu kita mengenali pola. Kalau pola kita pahami, kita kuasai, kita bahkan bisa membuat sesuatu yang tiruan dari aslinya. Kita mengenali pola perilaku kucing, kita bisa buat robot kucing. Kan gitu. Dengan mengenali pola. Kemudian abstraksi. Abstraksi itu berarti menyederhanakan. Sesuatu yang besar kita sederhanakan menjadi sebuah rumus misalnya, sebuah kesimpulan misalnya, ya. Sesuatu yang kompleks gitu ya, terus kita buat bagannya. Ya. Pesawat sesuatu yang besar, kita kenali konsep-konsepnya, terus kita buat apanya ya, blueprintnya, ya. Berarti kita sedang mengabstraksi. Ya. Kemudian algoritma itu apa? Langkah-langkah. Langkah-langkah itu berarti kita seperti kemarin kita kenalkan dengan menganalisa langkah penyelesaian masalahnya dari 1, 2, 3 dan seterusnya, kan gitu. Nah, ini berpikir komputasional. Sementara itu, kita berpikir komputasional kemudian kita arahkan ke konsep struktur data. Apa sih hubungannya berpikir komputasional dengan struktur data? Hubungannya tuh apa? Campur aduk, gitu. Struktur data itu berkaitan dengan menganalisa data, kasus-kasus data. Kasus-kasus data itu bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional. Dan sementara itu, saat kita sedang menyelesaikan kasus misalnya ya, sebuah kasus, kemarin kasus ember misalnya, kasus pengisian ember dengan air tuh ya, air dimasukkan ke ember, di situ itu kita bisa menganalisa datanya. Datanya ini akan mendukung untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, data itu supaya rapi, mudah dianalisa, dan strukturnya jelas, itu bagaimana? Pertanyaannya kan gitu. Data yang amburadul itu ya misalnya, data asal ditulis saja, itu akan sulit untuk dianalisa. Karena itu kita akan mengorganisasi istilahnya, menata. Ya, mengorganisasi itu berarti menata datanya supaya mudah dikenali polanya. Ya, kita bersinggungan lagi dengan pola di dalam berpikir komputasional. Ya, jadi struktur data berkaitan dengan berpikir komputasional, pengenalan pola. Ada pola. Bagaimana itu? Nah, di sini nanti data itu kita kategorikan polanya. Itu ada list, stack, graph, dan tree. Ada 4. Kita lihat ya. List adalah struktur data paling dasar, ya paling dasar dan sering ditemui saat kita nyatet, gitu ya. Saat kita nyatet, kita tulis apa adanya, gitu ya.
itu berarti kita sedang membuat struktur data list, ya. Nah, contoh ya, saat kita ada di sebuah kasir, kemudian ada antrian gitu ya, antrian terus kita tulis yang pertama datang siapa misalnya, dua berapa. Nah, itu kan berarti apa? Daftar itu aja lah ya, list. Nah, itulah struktur data list. Konsep pentingnya koleksi berurutan. Kemudian akses elemen, bisa mengakses elemen berdasarkan posisinya, pertama, kedua, ketiga, ya. Contohnya, contoh daftar nama siswa di kelas, misalnya bendahara mau menulis siapa yang bayar kas hari ini, ditulis. Nah, itu struktur data list. Daftar lagu saat muter playlist di HP misalnya. Nah, itu struktur data apa tadi? List ya. Kemudian sekarang struktur data stack. Beda dengan list, ini stack. Stack itu tumpukan. Ya, menumpuk. Menumpuk berarti data bekerja seperti tumpukan piring atau buku. Ya, kalian punya buku terus ditumpuk-tumpuk. Kemudian kita gunakan aturan. Ya, aturan khusus saat menambah atau mengambil elemen. Saat menambahnya misalnya dari atas, saat ngambilnya dari bawah misalnya. Atau kita asal tumpuk, mau ngambil ya yang atas, mau nambah ya yang atas. Sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Itu namanya struktur data stack. Bayangkan numpuk buku, gitu ya. Kemudian di dalam struktur data stack ya itu ada istilah LIFO, last in, first out. Artinya apa? Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Yang terakhir masuk itu yang akan pertama keluar. Atau mau dibalik juga bisa. Ya, ini hanya contoh salah satu konsep aja. Kemudian ada operasi dasarnya. Operasi dasar itu perlakuan terhadap tumpukan datanya. Ya. Tumpukan datanya itu akan diperlakukan seperti apa? Contoh push. Nah, perlakuan data push berarti menambahkan. Sudah punya tumpukan buku 2, ditambahkan 1 berarti di push 1. Gitu ya. Kemudian pop. Kalau pop itu berarti mengambil. Terserah mau ngambil bawah atau atas. Itu istilahnya operasi pop. Kemudian pick atau top itu melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Jadi nggak diambil terus hilang, itu enggak, hanya dilihat aja. Misalnya kalian punya tumpukan tepak ya, ada 10 tepak, pengen ngindik tepak yang paling atas itu isinya apa itu, cuman dilihat aja. Itu istilahnya pick ya. Contohnya banyak, kalau di sistem komputer itu ada data history pekerjaan di Word misalnya, itu ada undo redo. Ya. Undo redo itu sebenarnya kan apa? Mereka tuh komputer tuh menyimpan semua kegiatan, gitu. Kita lagi ngapus, lagi ngetik itu disimpan. Nah, habis itu kalau di undo ya berarti balik gitu. Ini sih apa? Data history gitu ya. Atau riwayat halaman yang dikunjungi di browser. Itu kan riwayatnya numpuk-numpuk terus ya. Dari atas numpuk. Kalau mau lihat yang terakhir berarti ambil yang paling atas. Kan gitu. Itu struktur data stack gitu ya. Kemudian graph. Nah, graph adalah struktur data yang kuat ya, merepresentasikan hubungan antar objek. Hubungan antar objek. Bayangkan peta jalan Salatiga, kemudian Semarang dihubungkan dengan jalan. Dari Semarang bisa kemana saja? Ke arah Demak, Kendal, kan gitu. Dari Semarang bisa ke Demak, Kendal, kemudian ada lagi enggak? Ke arah
Gunung Pati. Nah, itu berarti ada hubungan, ya, merepresentasikan hubungan. Atau kalian punya hubungan pertemanan di dalam apa biasanya? Facebook masih pakai enggak sih? Udah enggak ya? Twitter, Instagram. Nah, Instagram ya kan? Si A berteman dengan siapa? Nah, dengan B. B berteman dengan C dan D. Nah, D berteman dengan siapa? Nah, itu berarti struktur data graf. Konsep pentingnya apa aja? Ada vertex atau node, titiknya tadi, orangnya, objeknya. Edge, hubungannya bagaimana? Terhubung atau tidak, saling terhubung atau tidak, itu keterangannya, statusnya berarti ya. Kemudian arahnya, mau searah ke sana saja atau mau dua arah. Jadi ada konsep seperti itu. Kemudian bobotnya, bobot itu misalnya, bobot itu bukan berarti berat ya. Misalnya gini, Salatiga ke Semarang 40 kilo, 40 kilometer. Nah itu bisa dianggap sebagai bobot jalurnya. Berarti Salatiga Semarang 40 kilometer. Semarang ke Pati 80 kilo. Nah berarti bobotnya 80 kilometer. Bukan berarti beratnya, tapi itu apa? Nilai hubungannya. Ya, nilai hubungannya itu berapa? Itu struktur data graf. Sekarang yang terakhir, struktur data tree, yaitu pohon. Kalau graf itu hierarki itu nggak jelas. Bisa saja bobotnya sama. Tapi kalau tree itu ada hierarkinya. Hierarki itu siapa yang lebih berkuasa misalnya. Turun. Struktur keluarga misalnya. Atau struktur organisasi perusahaan. Ya, struktur organisasi perusahaan kan ada bosnya, sekretaris, bendahara, kemudian sarana prasarana misalnya. Urusan sarana prasarana turun lagi. Nah, itu kan ada hierarki namanya. Itu disebut dengan struktur data pohon. Itu. Nah, itulah pola-pola struktur data. Ada 4 tadi ya. Nah, sekarang kalian coba kenali 4 ini. Saya kasih materi. Ya, saya kasih materi. Kalian rangkum menjadi peta konsep. Peta konsep di buku catatan. Sederhana aja, diringkas. Nah, setelah selesai nanti kita menyelesaikan kasus berpikir komputasional yang di dalamnya itu ada konsep struktur datanya. Itu bagaimana? Nah, itu nanti berarti penerapan. Oke, sebelum mulai mengeksplorasi konsepnya, ada yang mau ditanyakan enggak? Penjelasan singkat tadi. Oke, kalau enggak ada, ini saya bagikan bahannya. Ini 1/2, jadi kalian bisa diskusi, tapi ngerjakannya sendiri-sendiri. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Silakan. Di sini kalian akan mengeksplorasi tadi struktur data, ya, konsep-konsep struktur data. Ini harus dipahami, makanya dibuat peta konsepnya. Ini menjadi bahan penting, ya, pengetahuan penting untuk nanti menyelesaikan kasus. Jadi kalau konsepnya ini paham, gitu ya, nanti menyelesaikan kasus itu nyantel. Oh, struktur data itu seperti ini. Oh, kasusnya seperti ini, solusinya seperti ini, gitu ya. Kurang 1.
Oh iya, foto berarti ini. Oh, ini foto. Ini berarti ini gaduhannya. Sini? Kelebihan. Oke. Nah, coba dibuat peta konsep sederhana. Itu sebagai bahan belajarnya nanti. Butuh waktu berapa menit? Enggak lah, ini kita paling 20 menit selesai. Ini sedikit loh ya. 20 menit ya. Ini dibikin satu kata semuanya Jadikan satu, biar paham hubungannya. Jadi itu rangkuman itu kan ada 4 kan ya, 4 jenis struktur data kan, itu jadi satu peta konsep ya. Jadi struktur data itu ada apa saja. Nah, habis itu setiap masing-masing ada komponen apa. Jadi ini termasuk pada apa ini ya, mendekomposisi materi. Kalian sedang mengidentifikasi bagian-bagian penting dari struktur data. Sekali lagi kita mengenal dekomposisi ya. Boleh. Sesuai kreasi aja. Mau 2 halaman digabung gitu juga bisa. Sini sama sini. Kan nanti banyak itu. Berarti garisnya bisa nyebrang gini, nyebrang ke sana. Boleh dihiasi yang bawa spidol warna atau tempelan apa, boleh dihiasi. Habis itu nanti minggu depan saya cek ya itu ya hasil pekerjaannya. Termasuk yang kemarin tugas kan belum saya cek. Masih ada yang belum buat. Oh, ya berarti minggu depan ya. Ya, perhatikan. Jadi tadi setelah kalian memahami konsep penting tentang berpikir komputasional, ya, kemudian memahami tentang struktur data dan kalian sedang mendekomposisinya menjadi peta konsep, ya, peta konsep struktur data. Nah, sekarang waktunya kita coba sebuah kasus, ya, di dalam kasus seperti ini kasus yang sering kita jumpai, mungkin kalian juga tahu gitu ya. Tapi, nah di dalamnya ini tersembunyi yang namanya struktur data. Ya. Jadi struktur data yang tersembunyi dalam kasus ini itu adalah struktur data graf. Ya, graf. Struktur data graf. Masih ingat ya tadi struktur data graf gambarannya seperti apa? Nah, baik, coba kita dalami dulu ya. Untuk kasus yang pertama, ini kita masih model terbimbing, jadi saya jelaskan, saya kasih clue.
gitu ya. Tapi untuk kasus yang kedua itu nanti kalian benar-benar mandiri, dipahami sendiri, gitu ya. Disimak. Jadi kasus di sini adalah kasus pengantar paket. Kasus pengantar paket. Hera ialah kurir pengantar paket yang sedang berada di sebuah kompleks perumahan. Kompleks perumahan tersebut terdiri dari 9 rumah, yaitu rumah A, B, C, D, E, F, G, H, dan J. Ya, dan disusun secara melingkar. Jadi rumahnya itu bentuknya melingkar gitu jalannya. Ya, kayak gambar yang ada di situ. Setiap rumah antar rumah itu ya, itu membutuhkan waktu 10 menit. Ya, 10 menit dari A ke B ya berarti 10 menit. B ke C 10 menit. Loh, dipahami ya? Jarak antar rumah itu 10 menit. Saat ini sekarang Hera itu berada di rumah H. Berarti kan ya, di rumah H. H dari rumah H itu ya, Hera dari rumah H itu bisa berjalan mau ke kanan atau ke kiri boleh, searah jarum jam atau berlawanan boleh, karena ini jalannya tuh 2 arah gitu bayangannya. Nah, Hera setiap kali berjalan itu mencatat perjalanannya itu berapa, perjalanan yang dia lalui itu berapa menit, gitu ya. Nah, sekarang gini ya, ada data Hera itu ternyata menempuh perjalanan sesuai yang dia catat ya. Data yang dia catat itu datanya adalah 20 menit, 10 menit, 20 menit lagi, dan 40 menit lagi. Jadi jalan pertama tuh 20 menit. Tapi nggak tahu dia ke kanan atau ke kiri ya. Yang penting dia pokoknya jalan 20 menit. Habis itu jalan 10 menit. Habis itu jalan 20 menit lagi. Habis itu jalan 40 menit. Ya. Nah, jika mengantarkan paketnya itu dari rumah H, ya, rumah H, dipegang dulu rumah H, ya, dan berakhir di rumah F. Jadi ternyata berangkatnya dari H, itu berakhirnya itu di F. Ya, diketahuinya hanya itu. Berangkatnya dari H, pokoknya berakhirnya itu di F. Dan perjalanannya tadi 20 menit, 10, 20, dan 40. Ya. Sekarang pertanyaannya. Nah, 3 rumah mana sajakah yang dikunjungi Hera sebelum tiba di rumah F? Jadi sebelum sampai di rumah F itu berarti 3 rumah sebelumnya itu rumah mana saja? Pertanyaannya gitu. Nah, ini cara menyelesaikannya, kalian harus membuat kayak grafik perjalanannya. Ya. H, habis itu 20 menit itu kemana? Bisa ke atau ke, berarti nyabang, bisa ke A atau F. Kan gitu, nah, berarti datanya nyabang kayak graf tadi. H, terus nyabang ke sini, nyabang ke sini. Ya kan? Dan seterusnya sampai terakhir angka 40 dilalui. Jadi 20 menit, 10 menit, 20, 40. Kalau 20 kan berarti 2 rumah. 10 kan hanya sebelahnya toh. Kalau 40 kan berarti sampai 4 rumah. Ya. Nah, sekarang coba dibuat data grafnya untuk menyelesaikan kasus ini. Dicoba. Silakan dicoba. Ini kan masih di bawah panduan ya, makanya saya pandu di sini. Nah, ini. Jadi panduannya ini berarti rumah H. Habis itu kan perjalanannya itu berapa menit? 20 ya, 20 menit, 10,
20, terus 40. 20 menit berarti ke sini. Bisa ke siapa saja? Ke rumah mana? Nah, berarti ini kan 20 menit. Dari sini 10 menit itu bisa kemana saja? Bisa kemana saja pertanyaannya? Di sini ke sini 10 menit bisa kemana saja? Nah, habis itu di sini ada rumah, berjalan lagi 20 menit bisa kemana saja? Di sini 20 menit bisa kemana saja? Ya, habis itu di sini 40 menit ya, bisa kemana saja? Nah, nanti akan ketemu 3 rumah terakhir yang finishnya di F. Nah, jadi kita merepresentasikan kasus menggunakan struktur data. Kita buat struktur datanya supaya menganalisanya gampang, ketemu jawabannya. Ayo coba dibuat. Siapa yang bisa menjawab? Nanti maju ke depan. Ya, diurek-urek. Cepet, nggak usah digaris kayak menggaris, langsung aja cepet, set gitu ya. Yang penting tahu konsepnya dulu. Ya. Jangan aku pak. Enggak apa-apa. Jangan aku, ini nggak pakai garis, gak rapi pak. Oke, waktunya menulis di depan. Udah, contoh 1 bisa kamu paling. Tinggal ngurut ke nih. Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Bentar, Pak. Belum semuanya. Sambil bawa ini baik. Ya, belum semuanya. Nanti ketemu. Ya, 1 menit. Iya. Sini bisa? Itu tinggal ngisi. Ayo. Nah. Ketemu. Nah, yuk coba ini. Enggak apa-apa. Dapat kredit point loh ini. Bisa? Ya. Berdua 1 dek TK. Mega ke itu nih. Kita coba. Ya, kita coba lihat solusi kasus struktur data untuk memecahkan kasus 3 rumah terakhir mana yang dikunjungi sama Hara. Nah. C, yang B ke F, G, H, terus ya, nah, G bisa ke C sama ke B. Oke. Saya ketemu bisa itu, coba. B, dari B bisa ke bisa ke B.
Mm-mm. Oke, yang C bisa ke 40 menit. Ya, sekarang tinggal ditandai yang sesuai permintaan tadi. Yang berakhir di F itu jalurnya kemana? Ya, dibuat garis saja, ada apa? Garis A. Garis ke sana sampai A berarti. Buat garis saja, biar ketemu garisnya kan ya. Dia gini aja garis terus ini. Kayak kamu buat jalan itu, jalan. Ya, sampai tabrak. Oke, ketemu, akhirnya ketemu. Berarti jawabannya 3 rumah terakhirnya mana? Nah, J, B, F. Nah, inilah kasus berpikir komputasional yang berbentuk kasus struktur data. Perjalanan mengantar paket bisa menjadi sebuah struktur data graf seperti ini yang bisa menjadi solusi atas permasalahan tadi pengen menemukan 3 rumah terakhir yang dikunjungi sama Hara. Ini kalau kita kembangkan bisa menjadi kecerdasan buatan. Gitu. Jadi kecerdasan buatan saat bekerja akan menstrukturkan data seperti ini sehingga dia bisa menyimpulkan mana jawabannya berdasarkan clue yang diberikan. Ya, itu pemahaman lebih jauhnya nanti. Tapi yang penting sekarang hari ini kalian sudah mencoba memahami berpikir komputasional, kemudian ada kasus struktur data, kemudian menyelesaikannya dengan memahami struktur data dan cara berpikir komputasional. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita masih ada pekerjaan lagi. Ada 1 kasus lagi sebagai pengayaan. Coba nanti diselesaikan secara mandiri. Berarti ini di rumah sambil diangan-angan ya. Tadi seperti apa konsep-konsepnya, cara menemukan solusinya bagaimana, sehingga nanti berpikir komputasional itu jadi pola berpikir. Otomatis ketemu kasus tuh cara mikirnya sudah sistematis. Ya, yang masih bingung tidak apa-apa, bertahap, belajar dengan sabar. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Saya akhiri ya. Nanti lembar kerjanya tadi dikumpulkan lagi. Dua-duanya dikumpulkan dulu. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulkan dulu.